Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Ramadhani dengan NIM 2020203861211061. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai ekonomi makro Islam. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Singkatnya, pendapatan nasional yaitu suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun ini. Lanjut, adapun manfaat pendapatan nasional yaitu 1. Mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. 3. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara. 4. Menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. 5. Mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. 6. Menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. 7. Mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Dan 8. Membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Adapun faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yaitu 1. Konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu atau biasanya 1 tahun. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. 2. Investasi. Pengeluaran atau investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pengeluaran agregat. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal balik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investasi kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. 3. Permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Selanjutnya kita beralih ke materi mengenai inflasi. Inflasi adalah suatu proses naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, adapun penyebab terjadinya inflasi yaitu 1. Adanya permintaan yang meningkat. 2. Jumlah uang yang beredar bertambah banyak. 3. Adanya biaya produksi yang meningkat. 4. Terjadinya inflasi campuran. Dan 5. Inflasi terjadi karena adanya ekspektasi. Lanjut, jenis-jenis inflasi. 1. Inflasi ringan. 2. Inflasi sedang. 3. Inflasi berat. Dan 4. Inflasi sangat berat. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi inflasi. 1. Adanya kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter ini, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menarik uang yang beredar di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual surat berharga, meningkatkan jumlah uang yang beredar dari kas bank umum, atau meningkatkan suku bunga. 2. Adanya kebijakan fiskal. Dalam kebijakan fiskal dapat berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Pemerintah dapat menaikkan tarif pajak dan melakukan penghematan terhadap pengeluaran pemerintah. 3. Kebijakan lainnya. Selain kebijakan moneter dan fiskal, inflasi juga dapat dikelola dengan meningkatkan produksi, mempermudah impor barang impor, menstabilkan pendapatan, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Selanjutnya kita akan beralih ke materi keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam
meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif, ataupun pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sumber pendapatan negara yaitu 1. Penerimaan pajak, 2. Pendapatan negara non-pajak, dan yang ketiga hibah. Adapun pengeluaran negara, pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen dari kebijakan fiskal. Nanti simbolon dalam jurnal analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah Indonesia tahun 2012, kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen dari kebijakan makroekonomi. Selanjutnya kita akan beralih ke materi mengenai pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah kelompok orang yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Pengertian pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, selainnya pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan ketekanan psikologis. Lanjut, jenis-jenis pengangguran. 1. Pengangguran friksional, 2. Pengangguran konjungtural, 3. Pengangguran struktural, 4. Pengangguran musiman, 5. Pengangguran siklikal, 6. Pengangguran teknologi, 7. Pengangguran siklus, 8. Pengangguran terbuka, 9. Pengangguran tersembunyi, dan ke-10 pengangguran bermusim. Lanjut, adapun cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menciptakan kesempatan kerja, terutama di sektor pertanian melalui pencipta iklim investasi yang lebih kondusif. Yang kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru untuk memperluas kesempatan dalam bekerja. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja menuju profesionalisme. Pengangguran dalam perspektif Islam. Dalam Islam, kerja adalah suatu prinsip bahwa setiap orang Islam diperintahkan untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja akan mendapatkan dirinya bergantung pada bantuan orang lain, yang berarti menempatkan tangan-tangan mereka di bawah tangan-tangan orang lain. Dengan tidak bekerja, dia juga telah menyia-nyiakan tangannya yang merupakan sumber daya dan sekaligus harta yang perlu dimanfaatkan. Islam juga melarang umatnya untuk mengemis, karena mengemis adalah kutukan bagi manusia dan menderai kemuliaan seseorang serta kehormatannya. Mengemis sama artinya dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan dan ketidakyakinan atas kemampuan diri untuk mendapatkan nafkah melalui kerja keras. Pandangan Al-Quran mengenai larangan mengemis ini sudah sangat jelas, tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 273. Selanjutnya kita beralih ke materi kemiskinan. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok, sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Seseorang dikatakan miskin dapat diukur dari berbagai cara, yaitu 1. Kekurangan materi, 2. Kekurangan memenuhi kebutuhan sosial, dan yang ketiga, kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Faktor-faktor penyebab kemiskinan yaitu 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, 2. Masyarakat pengangguran meningkat, 3. Pendidikan yang rendah, 4. Terjadi bencana alam, dan yang kelima, distribusi pendapatan yang tidak merata. Penyebab kemiskinan juga dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal: 1. Sikap, 2. Pengalaman dan pengamatan, 3. Kepribadian, 4. Konsep diri, yang kelima motif, dan keenam perspektif. Nah, adapun faktor eksternalnya yaitu 1. Kelompok preferensi, 2. Keluarga, 3. Kelas sosial, dan yang keempat kebudayaan. Adapun dampak kemiskinan yaitu 1. Meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, 2. Angka kematian meningkat, yang ketiga akses mendapatkan pendidikan tertutup, yang keempat meningkatnya angka pengangguran, dan yang kelima konflik yang terjadi di masyarakat akan lebih semakin meningkat. Nah, di sini kita akan membahas mengenai peran pemerintah dalam pengangguran.
1. Melakukan pembaruan pada data penduduk. 2. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin. Yang ketiga, mengelola APBN dengan cermat. Yang keempat, melakukan integrasi penyaluran bansos. Dan yang kelima, memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya, kita beralih ke materi peranan zakat, sedekah, dan infak dalam menanggulangi kemiskinan. Pengertian zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi salah satu unsur pokok bagi tiang syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Meninggalkan kewajiban zakat berarti meninggalkan salah satu rukun Islam. Dosa besar bagi mereka yang meninggalkannya. Nah, adapun syarat wajib zakat. Secara umum, syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut. 1. Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, kepemilikan yang sempurna. Yang keempat, hisab. Dan yang kelima, haul. Selanjutnya, pengertian infak atau sedekah. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan dalam Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Sedangkan sedekah jika ditinjau dari segi terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan infak, termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja sedekah memiliki arti luas, tak hanya menyangkut hal uang, namun juga yang bersifat non-materi. Lanjut, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia kini juga mengalami perkembangan yang sangat baik dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sejak infak dan sedekah telah masuk di Indonesia, hal tersebut langsung dilaksanakan atau dipraktikkan. Kemudian, zakat berkembang di Indonesia sebagai salah satu peranata di sosial dalam bentuk keagamaan yang sangat penting dan juga harus dilaksanakan oleh umat muslim. Di Indonesia yang sekarang ini sudah sangat berkembang, zakat di tangan masyarakat sipil yang awalnya ke arah amal sosial telah berubah menjadi ke arah pembangunan sosial. Nah, adapun peranan zakat, infak, dan sedekah dalam peningkatan perekonomian. Salah satu hikmah dan manfaat zakat adalah zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya dengan layak. Sedangkan menurut Muhammad Daul Ali tahun 2006, salah satu hikmah zakat adalah mengurangi kekafir miskinan yang merupakan masalah sosial. Muhammad Mannah atau tahun 1993 berpendapat yang merupakan bagian dari prinsip zakat, diantaranya prinsip pemerataan dan keadilan, prinsip produktivitas. Baik, mungkin itu tadi yang sempat saya paparkan mengenai materi yang berkaitan tentang ekonomi makro Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.